Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Pramuka. Halo adik-adik, halo kakak-kakak. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Divana Oriza Sativa, NPM 2013053128 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Di sini, saya akan menyampaikan materi yang telah saya dapatkan pada mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, yaitu ada salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai salam pramuka. Salam pramuka itu apa sih? Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya, salam pramuka itu diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka. Dan orang yang menerima salam pun akan menjawab salam sambil menghormati juga. Tahu nggak sih fungsi salam pramuka itu apa? Fungsi dari salam pramuka adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antar anggota yang satu dengan yang lainnya. Melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya kita telah memberikan penghormatan kepada anggota lainnya. Sehingga yang apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan sulit untuk dirusak oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai anggota pramuka haruslah saling menghormati anggota pramuka lainnya, demi terciptanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Ya paling tidak dengan cara mengucapkan salam pramuka, dan dijawab baik pula dengan kata salam. Seperti itu ya teman-teman. Oh iya, salam pramuka juga terbagi menjadi 3 macam. Ada salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa saja yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka lebih baik dialah yang mengucapkan salam pertama kali tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini pun dapat diberikan baik ketika kita sedang berjalan, duduk, ataupun lainnya. Yang kedua, itu ada salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Contohnya, bendera kebangsaan yang dikibarkan ataupun diturunkan pada saat upacara. Yang ketiga, ada salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan ataupun digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Salam ini diberikan ketika dia mengucapkan janji, yaitu Trisatya dan Dwisatya. Selain itu, salam janji juga diberikan pada saat mengucapkan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Selanjutnya yaitu sifat dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Sifat gerakan pramuka berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924. Maka, kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama ada nasional, kedua ada internasional, dan yang ketiga itu ada universal. Yang pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, itu ada internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, yaitu ada universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Yang selanjutnya itu ada tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pandega hanya 1 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pramuka siaga. Ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tatap. Yang kedua,
ada tingkatan pramuka penggalang. Ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Yang ketiga itu ada tingkatan pramuka penegak. Ada penegak bantara dan penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kelompok umur 7-10 tahun, disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, itu ada kelompok umur 11-15 tahun, disebut dengan pramuka penggalang. Dan yang ketiga, itu ada kelompok umur 16-20 tahun, disebut dengan pramuka penegak. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada kelompok umur 21-25 tahun, disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina. Pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Kemudian ada pramuka andalan, yaitu anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamusaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Baik, adik-adik dan kakak-kakak, itu tadi penjelasan singkat mengenai salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.